Malah tapi kalau di luar negeri ada beberapa negara yang kami lihat di Eropa begitu Bu ya, yang sudah melepas masker lagi itu. Ya itu kapan sih kita bisa sampai ke titik itu loh Bu? Nah, pertanyaannya kapan? Jangan tanya angka kasus menurun, belum tentu aman. Positif rate-nya harus kurang dari 5%. Kalau lebih masih dari itu berarti penularan masih terjadi nih. Kalau menurut WHO itu harusnya 20-40 kontak gitu kan. Kalau kita kan belum sampai segitu ya di Indonesia. Karena kadang-kadang dia menutupi, saya nggak pernah kemana Bu, nggak pernah nggak kontak dengan ini dengan itu gitu. Om Swastiastu, Semeton Tribuners. Kembali lagi bersama Ojan di sini, dan hari ini kita beruntung langsung bisa menyambangi salah satu dinas di Kota Denpasar, yaitu Dinas Kesehatan. Dan kami langsung menyapa Ibu Kepala Dinas, yaitu Dr. Luh Putu Sri Armini MKes. Om Swastiastu, Punapi Gatre, Ojaan, kartu baik-baik. Baik-baik Bu ya. Sehat. Kita tapi sebelum masuk ke profil cerita yang lebih serius tentang program-program, boleh sedikit dapat cerita dengan Semeton tentang profil Ibu nih. Selamat sore, Om Swastiastu, Tribuner Sami. Saya berada di sini, jadi di Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar mungkin cukup lama, ya. Jadi hampir 15 tahun, ya. Jadi berawal mungkin dari tahun 88, ya. Saya bertugas di daerah ujung paling timur Bali, ya, jadi di daerah Karangasem. Di situ hampir 3 tahun, ya. Kemudian pindah ke Badung dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain. Kemudian setelah itu menjadi Kabid, ya, jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, ya. Jadi itu sebelum jadi Kepala Dinas tahun 2006, jadi 2002 itu saya menjadi Kabid, ya, Kabid P2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Jadi ya tetap spiritnya itu melakukan yang terbaik sampai tuntas dengan hati ya Bu ya. Dengan hati dan ikhlas. Sedikit tadi profil singkat Ibu sudah disampaikan ya. Program-program apa saja yang telah terlaksana selama pandemi COVID berlangsung? Jadi begini, program di kesehatan, walaupun COVID itu kan harus tetap berjalan, karena itu adalah program dasar, program dasar. Pandemi kan mulai Maret 2020, Maret, April, Mei, 3 bulan itu kita mencari pola bagaimana penanganan COVID ini. Jadi terus berkoordinasi mengikuti kebijakan pusat, arahan pusat, provinsi, kemudian sampai menemukan pola kan gitu. Untuk kesehatan kan menangani manusia kan gitu, masyarakat dari saat mereka hamil sampai lanjut usia. Program itu bisa berjalan walaupun ada penurunan sedikit gitu ya. Jadi seperti misalnya imunisasi balita itu misalnya. Jadi kita merubah ini puskesmas jadi agar dibedakan tempatnya, pelayanan sehat dan sakit, itu sehingga program ini bisa berjalan, gitu. Misalnya terhadap posyandu gitu ya, balita. Jadi kita koordinasi dengan ibu-ibu PKK, kemudian juga kader-kader, syukurlah dengan komunikasi, dukungan yang baik dari semua pihak, karena kalau kita bekerja program itu tidak bisa sendiri ya, apalagi kita menyasar masyarakat. Tidak dipungkiri informasi yang beredar bahwa terdapat refocusing anggaran gitu loh Bu ya. Untuk hal-hal tersebut. Apakah itu juga berdampak kepada Dinas Kesehatan? Sudah tentu refocusing itu kita benar-benar mencari
kegiatan yang memang kita tidak bisa laksanakan pada saat pandemi ini gitu. Jadi itu direfocusing menjadi untuk kepenanganan COVID. Mungkin perjalanan dinas gitu misalnya tidak boleh, tidak usah. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, pindahin ke COVID. Jadi itu contoh-contohnya itu. Target nih Bu, target untuk penyelesaian vaksin di Kota Denpasar sendiri, Bu. Bagaimana Bu? Apa sudah terlaksana dengan maksimal atau mungkin ada angka-angka data yang bisa disampaikan, Bu? Jadi gini, untuk target kan gitu, penduduk Denpasar, data kependudukan di Provinsi Bali kan sekitar 600.000 lebih, kan gitu. Itu diberikan target. Kalau herd immunity 70%-nya mungkin sekitar 500 sekian, ya. Tapi capaian kita sekarang yang sudah tervaksin sekitar 416.000 sekian. Ya. Jadi memang kemarin naik turun kalau ada gebiar massal dan sebagainya bisa sampai 12.000 Denpasar per hari. Jadi sejauh ini sih cukup antusias untuk Denpasar. Ya rata-rata 5.000 bisa lah satu hari rata-rata. Baik Bu, ini kan juga banyak dalam tanda petik ya isu-isu lah ya yang mungkin harus kita jawab lah ya terkait dengan vaksin. Ada yang AstraZeneca gitu kan ya. Banyak sekali yang bilang waduh takut lah kalau AstraZeneca ya kan nanti begini nanti begitu. Bagaimana Bu sesungguhnya itu? Menurut saya ya sebagai Kepala Dinas Kesehatan kita tidak usah memandang vaksin apa ini dan lain sebagainya. Yang penting vaksin COVID. Orang divaksin itu kan memang ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya, dari ringan sampai berat. Yang ringan misalnya contoh bengkak misalnya, nyeri atau ada panas atau meriang-meriang gitu kan, ada merasa lemas kan, itu satu hal yang tanda kutip wajar kan, biasa saja. Kalau tidak tahan ya minum paracetamol kan gitu. Oh begitu. Iya. Ya, di banyak informasi bahwa gelombang yang terdampak lagi setelah mungkin dari India gitu ya kalau nggak salah Bu ya, yang COVID Delta ya Bu ya. Ya itu kan mulai di Indonesia mulai banyak lagi akhirnya jadi red zone agak naik gitu cepatnya. Nah Ibu sendiri melihat ini dan harapan kepada masyarakat seperti apa sih Bu? Jadi begini untuk Tribuners ya masyarakat. Jadi ini kan satu dilema. Di sisi lain masyarakat mungkin sudah jenuh. Tapi bagaimana juga perekonomian juga supaya jalan gitu kan. Jadi tidak ada yang melarang tidak bekerja gitu, mungkin tidak mencari makan silakan. Hanya protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Jadi masker tetap dipakai, jaga jarak juga tetap. Kemudian mencuci tangan secara mungkin rutin gitu kan ya, karena supaya tidak menyentuh mukosa mata, hidung dan mulut gitu kan. Ya, walaupun sudah divaksin. Jadi sekarang kita mau turun kasus, mau kembali normal apa gimana? Kalau mau kembali, mari kita sama-sama jangan mengikuti yang mungkin yang ada tidak setuju dan tidak usahlah diperdebatkan seperti itu. Jadi karena memang nyatanya memang sudah ada seperti itu. Nah ini kan lagi demam Piala Eropa nih Bu. Lagi demam Piala Eropa kan biasanya orang nobar Bu ya. Nobar ya kan. Nah malah tapi kalau di luar negeri ada beberapa negara yang kami lihat di Eropa begitu Bu ya, yang sudah melepas, sudah tidak menggunakan masker lagi itu. Ya itu kapan sih kita bisa sampai ke titik itu loh Bu? Nah, pertanyaannya kapan? Jangan tanya sama siapa-siapa, tanya pada dirinya sendiri. Kapan sih gitu? Itu tadi itu kembali pada kita-kita. Nah kemudian kan kadang-kadang ada tuh di negara itu sekarang sudah iya, mereka itu bisa begitu karena apa? Karena dia memang dari awal dia sudah disiplin, vaksinasinya sudah tinggi, kemudian kasusnya sudah menurun, positivity rate. Jadi ya angka kasus menurun belum tentu aman. Positive rate-nya harus kurang dari 5% kalau
Lebih masih dari itu berarti penularan masih terjadi nih. Kita kalau ada yang positif kan kita tracking ya, kita cari siapa kontaknya dan sebagainya. Nih kalau menurut WHO itu harusnya 20-40 kontak gitu kan. Kalau kita kan belum sampai segitu ya di Indonesia ya. Jadi karena kadang-kadang dia menutupi, saya enggak pernah kemana Bu, enggak kontak dengan ini dengan itu gitu kan. Jadi keterbukaan masyarakat juga kita perlukan sebenarnya untuk membantu. Ya, baik. Somoton Tribuners, ini informasi yang sangat berharga ya. Bisa kasih closing statement? Untuk kita bisa mengakhiri pandemi ini dan juga pada akhirnya memulihkan perekonomian, tidak bisa dari pemerintah saja. Ya. Jadi kita harus semua bergandeng tangan. Ya. Tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan. Karena walaupun divaksinasi masih bisa menulari ataupun ditulari oleh virus itu. Kemudian kalau ada berita-berita, carilah sumber berita yang valid sehingga kita nanti akan bisa lebih cepat ya, bersama-sama datangi tempat-tempat vaksinasi kita yang ada di Denpasar. Jadi kita mempunyai 40 tempat pasienkes vaksinator yang statis. Ya. Selain sekitar 25 ada yang mobile setiap hari. Ya, terima kasih sekali lagi dan kita tutup diskusi inspirasi Beli Ojan kali ini dengan mengucapkan Pramasanti, Om Santi. Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.